Mengudara dari Jalan Madukoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, inilah Oles Balsem, obrolan seru sama Balmond Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hai Sobat Frekuensi, Sugeng Rau, selamat datang di Oles Balsem, obrolan seru sama Balmond Semarang. Bersama saya Wina yang akan memandu podcast ini hingga akhir acara nanti. Nah, Oles Balsem ini merupakan podcast persembahan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang yang akan membahas berbagai macam isu-isu menarik nih seputar telekomunikasi, seputar spektrum frekuensi radio ataupun isu-isu hangat lainnya. Nah, di episode kali ini episode yang spesial karena saat ini di sebelah Wina sudah hadir Ketua Tim Kerja Penertiban dari Balmond Semarang, Ibu Aisyah Sahrani yang akan membahas nih berbagai macam isu, berbagai macam topik menarik nih seputar salah satu tugas dari Balmond Semarang yaitu penertiban alat dan perangkat telekomunikasi. Nah, sebelum kita memulai ngobrol nih pada hari ini, kita sapa dulu nih narasumber kita. Halo Ibu Aisyah. Halo Mbak Wina. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat dan selalu bersemangat ya Bu? Semangat. Selamat datang ya Bu di studio Oles Balsem. Oke Ibu. Nah Ibu berbicara nih ya Bu ya tentang penertiban alat dan perangkat telekomunikasi yang memang merupakan salah satu tugas utama nih dari Balmond Semarang nih. Nah ini Sobat Frekuensi nih kebetulan banyak juga yang penasaran sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan penertiban alat atau perangkat telekomunikasi dan kenapa itu harus dilakukan, tujuannya itu apa Bu? Oh iya Mbak Wina. Penertiban itu suatu rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas dalam hal ini ya PPNS di Jen SDPPI yang dibantu oleh pihak lain Polri, TNI dalam rangka pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Adapun tujuannya terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan penggunaan alat telekomunikasi. Ya. Jadi memang ini suatu kerjaan yang kolaborasi ya Bu ya, kolaborasi dengan instansi lain, salah satunya adalah Polri dan juga memang tujuannya itu untuk tertib penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi radio ya. Oke. Nah, boleh dong juga Bu dijelaskan kepada Sobat Frekuensi nih Bu, alat atau perangkat apa saja sih Bu yang ditertibkan oleh Balmond Semarang Bu? Perangkat ataupun alat ya ditertibkan oleh khususnya Balmond Semarang ya. Semua pengguna frekuensi baik legal maupun ilegal serta penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikat. Iya. Jadi memang banyak ya Bu macamnya, salah satunya juga adalah alat atau perangkat yang tidak memiliki sertifikat itu ya tadi ya Bu ya. Termasuk ininya spektrum frekuensi yang tidak berizin. Jadi selain tidak bersertifikat juga tidak berizin ya Bu ya penggunaan spektrum frekuensi radionya. Menarik nih Bu. Nah tadi kan Ibu Aisyah juga sempat menyinggung di awal ya Bu ya tentang PPNS yang Wina juga tadi udah dapat bocorannya bahwa PPNS itu adalah penyidik pegawai negeri sipil. Nah itu sebenarnya boleh dijelasin lebih lanjut nggak Bu, PPNS itu sebenarnya apa sih Bu? Penyidik pegawai negeri sipil atau disingkat PPNS sebagaimana dimaksud dalam KUHP pasal 6 ayat 1 huruf B mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang sebagaimana dasar hukumnya masing-masing. Dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam hal pasal 6 ayat 1 huruf A. Tadi di awal juga Ibu sempat juga menyinggung ya Bu ya tentang kerjasama dengan Polri juga ya Bu ya. Nah itu sebenarnya wewenangnya Polri terhadap PPNS itu seperti apa Bu?
kewenangan Polri terhadap PPNS adalah melakukan koordinasi dan pengawasan yang dalam kegiatan sehari-hari dalam bentuk pembinaan teknis, bantuan pendidikan. Oke. Jadi ada kerjasama ya Bu ya, Iya. antara Balmon dan juga Polri khususnya Iya. terhadap pembinaan teknis untuk PPNS-nya dan Iya. pembantuan untuk penyidikannya juga ya Bu ya. Iya. Nah oke Bu, jadi sebenarnya nih ya Bu ya, kalau misalnya nih ternyata ada alat atau perangkat telekomunikasi yang tidak berizin dan tidak bersertifikat, nih kalau misalnya tidak ditertibkan itu dampaknya seperti apa sih Bu? Oh itu. Mhm. Dampak dari penggunaan spektrum frekuensi yang tidak berizin ya, maupun yang ilegal, yang tidak berizin ataupun yang ilegal terhadap masyarakat ya, Iya. terhadap masyarakat dapat menimbulkan gangguan terhadap pengguna frekuensi yang sudah berizin, dapat menimbulkan gangguan penerbangan dan dapat juga merugikan negara. Oh, oke. Jadi bisa merugikan negara, Bisa. bahkan mengganggu keselamatan penerbangan ya Bu ya. Iya. Itu kan juga bisa mengganggu keselamatan jiwa masyarakat juga Betul, berarti ya Bu ya. betul. Oke, jadi dampaknya bisa seluas itu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, kalau begitu apa saja sih Bu upaya pemerintah nih Bu, khususnya Balmon Semarang selaku UPT Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo nih Bu dalam melakukan penertiban alat atau perangkat telekomunikasi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, Bu? Iya. Mhm. Adapun upaya pemerintah ya, khususnya Balmon Kelet 1 Semarang dalam melakukan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat ya. Terus-menerus melakukan edukasi baik secara sosialisasi, monitoring dan penertiban. Oke. Jadi Balmon Semarang nih nggak tiba-tiba ujuk-ujuk dateng langsung menyita alat itu enggak ya, Bu ya? Tidak, itu Oke. ada tahapannya, Ada Mbak. tahapannya. Monitoring. Mhm. Dari hasil monitoring itu nanti ditindaklanjuti oleh penertiban. Oh, oke. Iya. Dan juga tadi ada upaya edukasi, sosialisasi Iya. juga ya, Bu ya kepada masyarakat ya, Bu? Ini edukasi ini yang selama ini ya dilakukan oleh teman-teman kita yang bagian pemeliharaan sana. Iya. Oh, oke. Pemeliharaannya. Iya. Nah, di tahun 2023 ini Bu, sudah berapa banyak sih pelanggaran penggunaan frekuensi radio dan juga sudah berapa banyak jumlah perangkat yang berhasil ditertibkan oleh Balmon Semarang, Bu? Oh iya Mbak Wina, tahun 2023 ya, tepatnya bulan Januari sampai dengan bulan April ya, kami ini tim penertiban telah berhasil menertibkan 67 pelanggaran. Pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio. Dan dari 67 itu kita udah mengamankan 22 perangkat. Oh, oke. Iya. Perangkat ini terdiri dari apa? Yang 22 ini ya, ada exciter, ada HT, ada RIG. Nah, itu ini insya Allah kita akan musnahkan itu di bulan September 2023. Karena apa? Di bulan September kan ini masih bulan Mei nih. Mei ke September itu kemungkinan akan bertambah. Oh, oke. Iya, akan bertambah perangkat yang kita amankan. Begitu Mbak Wina. Kemudian kalau saya review dari tahun 2012 ya. 2012 sampai September 2022 itu perangkat yang telah kita musnahkan itu berjumlah 733 unit. Itu terdiri dari
Exeter juga, RIK, HT, kemudian ada HP. Ada HP juga itu. Ada HP juga ya Bu? Ada, Oke. ada. Kalau nggak salah itu HP itu sekitar 30 ya. Oh banyak, cukup 30 banyak ya Bu. itu kami tertibkan itu di tahun 2018. Oh oke. Iya Mbak Wina. Iya. Nah tadi kan cukup banyak nih ya Bu ya yang sudah berhasil ditertibkan oleh tim kerja penertiban dari Balmond Semarang nih Bu. Nah setelah itu biasanya alat atau perangkat telekomunikasi itu akan diapakan sih Bu? Akan dikemenakan oleh tim dari Balmond Semarang Bu? Nah, itu yang tadi saya sampaikan ya di depan. Itu perangkat-perangkat itu yang kita amankan itu akan kita musnahkan dengan syarat apa? Harus ada surat pernyataannya. Iya, dari pengguna bahwa perangkat itu diserahkan ke negara untuk dimusnahkan. Oh, oke. Iya. Jadi sudah diserahkan nih ya Bu ya kepada Balmond. Nah, itu juga diserahkan kepada negara gitu ya Bu ya untuk dimusnahkan. Oke. Oke Bu, tadi kan kita sudah berbicara tentang tim kerja penertiban dan juga kerjanya itu, lingkup kerjanya itu seperti apa, dan juga kerjasama atau kolaborasi dengan instansi-instansi lain kan dalam melaksanakan kegiatan penertiban. Nah sekarang kita ke part yang menyenangkannya nih Bu. Nih Wina mau tanya nih Bu Aisyah, selama turun ke lapangan melakukan penertiban tuh ada nggak sih Bu cerita atau pengalaman yang berkesan, menarik dan tidak terlupakan? Boleh dong Bu di-share. Oh iya Mbak Wina. Pengalaman kami ya yang berkesan khususnya PPNS Balmond Kelas 1 Semarang, pada saat kami mengangkat kasus terhadap perangkat telekomunikasi yang tidak sertifikat, di mana pada saat penyerahan tersangka terdakwanya merasa ketakutan, sehingga kami ini penyidik ini perlu peran ya untuk merayu, membujuk agar dia tidak merasa ketakutan. Oke, jadi tim kerja penertiban ini, teman-teman dari penertiban ini nggak cuma jago menertibkan aja, tapi juga harus jago merayu ya Bu ya, jago membujuk gitu ya Bu. Oke. Kemudian Mbak Una ya, dari pengalaman kami juga ya, menunggu putusan dari kasus yang kami tangani itu sampai 2 tahun ya, 2 tahun. Oh sampai bertahun-tahun ya Bu ya? Oke. Karena itu terdakwa itu banding, kurang puas dengan banding, lanjut ke kasasi. Alhamdulillah kasasi itu dimenangkan oleh Balmond Kelas 1 Semarang. Oke, selamat ya Ibu ya. Oke, sangat berkesan ya Bu pengalamannya selama turun kerja. Betul, turun ke lapangan untuk melakukan penertiban ya Bu ya. Oke, baik Bu. Waktu jualah nih Bu yang memisahkan kita Bu, karena durasi nih ya Bu kebetulan. Wina mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu di studio Les Balsem. Terima kasih banyak ya Bu ya, dan Wina juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Frekuensi yang sudah stay nonton podcast ini hingga akhir episode kali ini. Tenang aja, Wina akan hadir di episode selanjutnya. Les Balsem akan hadir di episode selanjutnya. Dan kita juga pasti akan membahas berbagai macam isu menarik seputar spektrum frekuensi radio, isu telekomunikasi, ataupun isu terkini lainnya. Oke deh, kalau gitu Wina pamit undur diri. Mari dah.